Misteri dua wanita tak kasat mata. Malam semakin larut. Hembusan angin malam semakin kencang. Daun-daun bergoyang seirama, terlihat begitu indah dalam keremangan. Tapi kedua mata ini menangkap satu keganjilan yang tak pernah kutemui sebelumnya. Aku melihat seorang wanita yang menggandeng anak kecil. Mereka mengenakan pakaian yang sama, putih dan lusuh. Aku ingin berlari, tapi kursi kayu ini seolah menahan tubuhku. Leherku menjadi kaku dan terasa dingin, seolah ada hembusan nafas seseorang dari arah belakang. Aku hanya bisa memejamkan mata, mendengar suara tangisan anak kecil yang merintih, meminta tolong entah pada siapa. Detik selanjutnya, aku mencium aroma busuk yang menyengat. Dan tiba-tiba saja wajahku terkena percikan. Darah. Aku lihat ini darah. Tubuhku menggigil saat menyadari bahwa wajahku terkena percikan darah. Aku ingin sekali memberontak, tetapi rasanya seperti ada yang mengikat tubuhku di kursi ini. Hembusan angin malam kembali terasa menusuk kulit. Pijar lampu di teras rumah meredup, tidak seperti biasanya. Daun-daun di pepohonan yang sebelumnya mengalun begitu indah berubah menjadi menyeramkan, seperti digoyang oleh kekuatan gaib. Waktu seolah berjalan melambat, hingga akhirnya aku melihat rumah kosong di ujung komplek dengan sangat jelas. Rumah yang terlihat membesar, seperti ingin menelanku hidup-hidup. Kini kursi yang kududuki pun berjalan terseret, membawaku ke dalam sebuah ruangan kecil berdebu, dan ini sangatlah aneh.
Ruangan yang penuh dengan sarang laba-laba dan jejak kaki yang berlumur darah. Ini adalah rumah kosong yang terlihat begitu besar olehku. Dan ternyata anak kecil itu berada dalam ruangan ini. Dia duduk di atas ranjang dengan posisi punggung yang membelakangiku hanya berjarak 2 meter. Rambutnya terurai menjuntai ke lantai. Tangannya memanjang, menggerayangi atap ruangan. Ruangan kecil seperti bekas terbakar dan rasanya sangat tidak asing bagiku. Hanya saja sekarang terasa berbeda. Mungkin dikarenakan kondisi ruangan yang telah rusak parah. Aku kesulitan mengambil napas. Rasanya sangat pengap dan bertambah semakin sulit saat kurasa ada sesuatu yang beda yang menyentuh ujung kaki. Tangan anak kecil itu menggerayangi ujung kaki ini, sedangkan tubuhnya masih duduk di atas ranjang yang sama. Jemarinya perlahan menggerayangi lututku, kemudian berpindah pada ulu hati. Jari-jarinya nampak kurus dan pucat, dengan kuku-kuku panjang yang hitam. Sepertinya tubuhku akan terkoyak saat ia berhasil menembus ulu hatiku yang merobeknya. Suara gesekan antara pintu ruangan dengan lantai terdengar mengerikan. Pada waktu yang bersamaan, ada rasa sedih bercampur dengan ketakutan yang membuatku menjadi dilema. Rasanya aku pernah hidup dalam ruangan ini untuk waktu yang lama. Tapi aku sama sekali tidak mengingatnya. Kecelakaan dari 2 tahun yang lalu telah membuatku kehilangan ingatan. Saat pikiranku sedang berat, saat pikiranku sedang berusaha mengingat kenangan itu, datanglah seorang wanita yang mengenakan pakaian putih cantung berjalan ke arahku. Wajahnya terlihat tak asing bagiku. Usianya pun sepertinya terpaut tak jauh dari usia. Wanita itu segera mendekat, menggenggam jemari anak kecil yang terletak pada ulu hatiku. Mereka menggesekkan kuku-kuku tajamnya pada pakaian, hingga lepaslah satu persatu kancing bajuku. Dan kini tubuhku terasa sangat dingin, sebab jemari mereka sepenuhnya telah menyentuh kulitku. Dalam waktu yang bersamaan, tubuh anak kecil itu mendekatiku. Tangannya memendek. Dia duduk di pangkuanku dan menatapku dengan seksama. Wajahnya terlihat pucat, bibirnya berwarna biru kehitaman, serupa dengan lingkaran kartu mata. Anak kecil itu mengalungkan kedua tangannya pada leherku, menyandarkan kepalanya pada dadaku. Dia memperlakukanku seolah aku ini adalah ayahnya. Aku yang benar-benar ketakutan pun tak kuasa untuk berbuat sesuatu, kecuali tetap menjaga kesadaranku sendiri. Saat aku mencoba untuk memahami semua kejadian ini, tiba-tiba wanita parubaya yang berdiri di hadapanku menatapku dengan penuh kesenduan. Dia melepaskan sentuhannya dari ulu hatiku, menyibukkan tangannya dengan merapikan rambutnya dengan menggunakan sisir. Aku melihat dengan jelas potongan-potongan kulit kecil yang terkelupas dan berwarna hitam saat ia menyisiri rambutnya. Ada gumpalan nanah pada wajah sebelah kanan. Urat-urat tipis di wajahnya pun seolah berjalan, kemudian menembus gumpalan tanah itu. Aroma amis bercampur busuk menyeruak ke dalam hidungku. Gumpalan nanah itu telah pecah. Wajah wanita itu semakin mengerikan. Seluruh kulitnya terkoyak. Pori-pori pada wajahnya mengeluarkan darah serta nanah. Tiba-tiba saja wanita itu menarik anak kecil yang berada di pangkuanku dan membaringkannya di atas kasur. Wanita parubaya itu berjalan dengan sangat kaku,
Tangannya menunjuk ke arah wajahku, sembari mendekatkan wajahnya hingga akhirnya kami saling bertatapan. Pupil matanya berlubang dan mengeluarkan ulat-ulat kecil yang terus saja berjatuhan. Melihat bayang kesedihan dari kedua bola matanya yang berwarna putih. Wanita itu menganga dengan sangat lebar, memperlihatkan giginya yang hitam dan tajam. Lidahnya yang terkoyak menjulur meneteskan liur di kakiku. Aku meneteskan air mata, seolah merasakan sebuah kesedihan yang dirasakannya. Anak kecil yang duduk di atas ranjang itu pun berjalan dan kembali mendekatiku. Dia memelukku dari arah belakang. Sedangkan wanita di hadapanku berusaha untuk membisikkan sesuatu padaku. Rambutnya yang panjang terkesiap seketika, memperlihatkan lehernya yang sudah membusuk. Kedua mataku pun tak sengaja menatap satu benda yang melekat pada lehernya, dan menjadikanku tidak peduli lagi pada apa yang akan terjadi padaku. Ruangan ini begitu gelap, namun aku dapat melihat dengan jelas benda itu pada lehernya. Seolah Tuhan sedang memberiku keajaiban. Aku sudah tidak peduli meski wanita itu terus menjilati leherku dengan lidahnya yang busuk lagi menjijikan itu. Semua terasa begitu dekat denganku. Aku seperti mengenali semuanya. Apa yang pernah terjadi antara aku dan mereka. Kepalaku menjadi sangat berat. Sepertinya otakku sedang mengumpulkan puing-puing ingatan masa laluku sejak wanita itu membisikkan sesuatu yang tidak dapat ku mengerti sama sekali. Kalung. Aku pernah memakaikan kalung itu pada seorang wanita yang pernah kunikahi. Tapi 7 tahun setelah kami bersama, aku meninggalkan istri dan anakku. Sebab ada sebuah tugas yang harus kupertanggungjawabkan di luar kota. Anak kecil ini, aku bertanya dalam batinku sendiri. Air mata terurai begitu saja dari kedua sisi mataku. Kedua sosok menyeramkan itu pun dengan cepat berjalan menjauhiku. Mereka berdiri menghadapku, menyuguhkan senyuman yang begitu manis dan membersamainya dengan lambaian tangan. Saat itu, mereka menunjukkan sebuah kaset dan radio kecil yang terletak di atas meja yang sudah tak utuh lagi. Tanpa pikir panjang, aku pun segera berdiri dan meraihnya. Hatiku yakin bahwa ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan padaku melalui benda itu. Dengan sigap, aku memutar rekaman pada kaset yang terletak dalam radio kecil itu, mendengarkannya dengan seksama. Aku mendengar suara jeritan dan juga benturan antar benda dalam sebuah ruangan. Mereka berteriak, meminta tolong pada seseorang untuk memadamkan api dan juga melepaskan ikatan pada tubuh mereka. Tak lama dari permintaan itu, aku pun kembali mendengarkan sumpah serapah untuk seorang yang membakar. Sepertinya suara itu adalah suara istriku. Dia bersumpah akan memberikan hukuman yang setimpal pada mereka setelah berhasil memberitahu. Aku pun menangis penuh penyesalan setelah mendengarkan semuanya. Istri dan anakku telah mati. Mereka membunuh keluargaku. Kupandangi kepergian kedua wanita terkasihku. Rasanya aku tak layak lagi untuk hidup. Tapi aku harus membalaskan dendam Ningsing istriku pada mereka. Pembunuh yang tidak pantas dibiarkan hidup dengan bahagia di atas penderitaan istri dan anakku. Ningsing, aku akan membalaskan dendam keluarga kita. RH56, pilihan tepat dan bersahabat.